Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus pemula dunia pertembakoan. Nah, ini bibit umur kemarin nyepel tanggal 16 Desember. Sekarang tanggal 7 Januari 2025. Nah, seperti ini lur penampakannya. Kalau untuk bibit yang ini biasanya ini pertumbuhannya awal ya, seperti ini kan dulu bekas. Berarti bisa dipastikan yang besar-besar ini biji tembakau yang tumbuh, bukan sebaran. Kalau yang ini sebaran, kalau yang ini bekas tembakau sedikit-sedikit itu lur. Soalnya ini dulu bekas pembedengan, ini bekas tanaman tembakau juga. Jadinya bibit mungkin ada yang jatuh dan tumbuh, walaupun diolah tanah masih bisa tumbuh ya. Oke dulur. Nah, kalau misalkan bibit udah segini besarnya lur, nah segini, saya sarankan untuk di pruning ya. Soalnya biar bibitnya itu nanti bisa rata dan akarnya bisa tambah banyak dan tidak menjelang ke atas, tinggi ke atas, tapi dia lebih fokus ke akar dulu. Untuk pruning yang pertama ini fokus ke akar dulu. Dan batangnya pun nanti akan besar-besar lur. Kalau misalkan nggak di pruning, biasanya pertumbuhannya dia akan cepat tinggi lur. Soalnya dalam keadaan rapat kayak gini, nggak disiram pun pasti pertumbuhannya akan maksimal. Soalnya dia sudah sudah nggak terlalu kepanasan ya. Kalau misalkan itu bibitnya, dia itu dari udara sebelah kanan dan kiri ini dia sudah sejuk, jadinya pertumbuhannya dia cepat kalau umur segini loh. Makanya saya sarankan untuk pruning agar pertumbuhannya merata, tidak tinggi, tidak pendek. Jadi nanti akarnya pun akan banyak dan batangnya pun nanti akan besar-besar. Nah, kalau misalkan batangnya besar-besar, nanti ditanam pun dia tidak akan mudah mati. Beda kalau misalkan batangnya kecil, pasti tidak ada akarnya. Nah, sebenarnya untuk pruning ini kalau menurut saya itu wajib lur. Karena apa? Kalau misalkan batangnya nggak besar-besar, kebanyakan nanti kalau kita tanam itu mati. Dan yang keduanya pasti bisa mengundang penyakit ya, yang terutama penyakit lodoh atau penyakit layu itu dari akar itu. Nah, untuk caranya seperti ini aja lur. Nah, sebentar ya lur. Sebentar. Untuk caranya seperti ini. Nah, kita potong seperti ini. Nah, yang kecil seperti ini. Biar pertumbuhannya merata lur nanti lur. Nah, yang tinggi-tinggi ini dipotong lur. Nah, diambil seperti ini. Kita masukkan ke dalam wadah. Jangan dibuang sembarangan ya lur. Soalnya intensitas hujan ini masih tinggi. Ini masih bulan Januari. Intensitas hujan masih tinggi. Takutnya nanti kalau misalkan dibuang di area irigasi airnya itu nanti bisa mengundang penyakit seperti penyakit lodoh itu lur. Nah, untuk pemotongan ini saya sarankan di pagi hari.
jangan di sore hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar bekas potongan yang ini biar cepat kering lur. Nah, biar cepat kering, dia enggak ya, lukanya enggak terlalu parah nanti. Biar cepat kering dan yang pastinya enggak bisa mengurangi penyakit ya. Kalau sore hari saya jarang terus terang, tapi kalau misalkan mau sore hari saya sarankan ya jangan terlalu sore lah. Yang penting ada terik matahari. Kok bibit baru tumbuh kok dipotong itu? Nah, ini sebenarnya kalau nggak dipotong itu nanti kecil lur. Bener kecil. Kalau misalkan kita tanam, biasanya dia itu mudah mati kalau bibitnya kecil dan nggak kaku. Bibit tembakau yang bagus itu kaku dan besar-besar lur. Itu bagus lur. Kalau misalkan yang kecil dan akarnya nggak ada, itu biasanya nanti kalau kita pindah tanam itu biasanya banyak yang mati lur. Nah, itu untuk penjelasannya lur. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau di semua konten yang dulu-dulunya mungkin ada perkataan yang kurang jelas atau perkataan yang kurang berkenan. Saya buat video ini real tanpa settingan, berdasarkan tentang pengalaman, bukan berdasarkan tentang perkataan ya. Kita di sini belajar bareng, langsung praktek di lapangan, bukan belajar dengan kata-kata tanpa praktek di lapangan. Kita belajar langsung praktek di lapangan. Oke lor, sekian dulu. Kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.